Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sangat banyak sekali. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, bahkan nikmat yang kita makan, nikmat yang kita minum, bahkan nikmat yang kita rasakan kebahagiaan hidup di dunia ini. Mudah-mudahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak pernah terputus diberikan kepada kita semua. Dan rahmat dan nikmatnya Allah, kita pada hari Jumat ini dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan salat berjamaah Jumat pada hari ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita senantiasa mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat berserta salam senantiasa kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir nanti kita senantiasa mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni melaksanakan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha bagi kita untuk melaksanakan perintah itu, dan kita menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha dengan semaksimal mungkin agar kita mampu untuk menjauhkan larangan-larangan itu. Karena dengan bekal takwalah kita akan diberikan oleh Allah kebahagiaan hidup di dunia ini dan hidup di akhirat kelak, dan mampu kita menuju surga yang termulia. Dan dengan takwa kita kepada Allah, sehingga azab dan murkanya Allah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Apa arti ini? Janganlah mengingkar kepada Allah. Bahasa halus, jangan mengingkar kepada Allah. Janganlah mengkafir kepada Allah bahwa kamu pada awalnya itu mati. Lalu Allah meniupkan ruh ke tubuh kita, kita dihidupkan oleh Allah ke dunia seperti dunia yang kita rasakan saat sekarang ini. Kemudian kita dipisahkan ruh dengan tubuh. Kita masuk ke alam barzakh atau alam kubur, suatu alam tersembunyi daripada pandangan manusia. Kemudian yang keempat,
kita menempuh alam akhirat nanti. Secara garis besar bahwa 4 alam yang harus kita tempuh dalam hidup dan kehidupan ini, saat ini kita masih hidup ada 2 alam yang kita tempuh, alam rahim dan alam dunia, seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Kemudian daripada itu, bahwasanya kita hidup di dunia ini, tentu kita saling mempunyai tugas kita kepada Allah, mempunyai kewajiban kita kepada Allah yang harus kita kerjakan, yang kita laksanakan hidup dan kehidupan ini. Di antara kewajiban kita, hanya kita mempersiapkan bekal-bekal kita untuk bertemu Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berbakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah dan mengabdikan diri kepadaku. Maka jangan kita lupa, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bumi ini, langit ini, laut, gunung-gunung yang menjulang tinggi, Allah yang menciptakan, tanpa minta bantu kepada kita ini. Tanpa Allah minta bantu pertolongan kepada manusia, itu hak Allah. Yang menciptakan semuanya itu hak Allah, itu juga milik Allah. Maka kita di alam dunia inilah kita senantiasa untuk mengisi amal-amal. Di antaranya kita melaksanakan ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang-orang yang innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang berbakti itu benar-benar dalam surga, dan orang-orang yang tidak berbakti itu, durhaka itu benar-benar berada di neraka. Bapak-bapak muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Jelaslah bagi kita bahwasanya kehidupan dunia ini, banyak berkata bahwa dunia ini hanya sementara. Waktu kita hidup di dunia ini, kadang bercerita dunialah yang sebenar-benarnya dunia. Akhirat itu hanyalah sandiwara. Setelah kita sampai ke alam kubur, alam barzah nanti, alam akhirat nanti, kita tahu bahwa alam akhiratlah yang nyata. Alam dunia hanyalah sementara. Karena yang akhirat itu lebih baik daripada alam dunia yang seperti zaman yang kita rasakan. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan yang akhir itu lebih baik daripada yang awal. Oleh sebab itu, semakin lama kita hidup di dunia ini, semakin bertambahlah umur kita hidup di dunia ini, dan semakin dekat kita ke alam barzah atau alam kubur, dan semakin dekat kita ke alam akhirat. Setelah kita sampai ke alam kubur, alam barzah itu, kita tidak mungkin lagi kita kembali ke dunia seperti zaman yang kita rasakan saat sekarang ini. Maka untuk itu, beramallah kita. Selagi kita Allah memberikan kepada kita, kita masih bisa melangkah, kita masih bisa berjalan, tangan masih bisa kita ayunkan, nyawa kita masih ada tubuh kita masih bisa melihat, kita masih bisa mendengar. Saat itulah siataka qabla saqamika, pergunakanlah kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Maka untuk itu, amal ibadah sangat penting dalam hidup dan kehidupan. Kita akan menyembah dan berbaktikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbakti kita kepada Allah, bukan nanti, bukan kita meninggal dunia kita berbakti kita kepada Allah, tetapi bakti kita kepada Allah tatkala kita masih hidup di buminya Allah ini. Oleh sebab itu, hendaklah kita hidup dunia ini senantiasa kita membersihkan hati dan jiwa kita. Kita menghadap Allah bukan dengan harta yang banyak, bukan dengan pangkat yang tinggi, bukan dengan kecantikan, kegantengan, hebat, bukan itu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Si Allah sama semua manusia, tetapi untuk menghadap Allah hanya dengan hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu harta tidak berguna, anak-anak tidak berguna kecuali untuk menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maka kolbi kita pertahankan, kita bersihkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersihkan kolbi kita, bukan sekarang, bukan nanti. Sekarang kita berusaha untuk membersihkan kolbi kita
Selagi kita masih hidup kita ini, hendaklah kita senantiasa untuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat, kita hidup di dunia ini dan selamat ke di akhirat nanti. Oleh sebab itu, semakin banyak rezeki yang diberikan Allah kepada kita, maka semakin dekat kita kepada siapa yang memberikan rezeki. Maka untuk itu, masalah kita meninggalkan dunia ini, itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita rahasia-rahasia Allah di mana kita meninggal dunia ini. Kapan kita meninggalkan dunia ini? Apa sebab kita meninggal dunia itu? Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalau mentakdirkan kita berumur 70 tahun, sekarang kita berumur 60 tahun. Jatah hidup kita di buminya Allah ini hanya tinggal 10 tahun lagi. Kalau kita berumur 50 tahun ditakdirkan oleh Allah kita hidup, sekarang kita berumur kematian kita berumur 60 tahun, jelas kita hidup di bumi ini hanyalah tinggal 10 tahun. Maka kita menghadap Allah itu kita sendiri-sendiri. Jangan goyang, mantapkan kolbi kita dalam hidup dan kehidupan ini. Karena i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup untuk selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati esok pagi. Itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sebelum rahasia Allah itu kematian datang kepada kita, jangan kita lupa untuk mempersiapkan diri kita. Kita bertobat kita kepada Allah, kita bersihkan hati dan jiwa kita, kolbi dan pikiran kita, karena untuk menghadap Allah hanyalah dengan hati-hati yang bersih. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-bapak sekalian, jamaah sekalian, mudah-mudahan khutbah singkat ini dapat disampaikan, dapat bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita membawa bekal kita, tiada bekal kalau takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha bagi kita agar kita mampu untuk majukan daripada perbuatan-perbuatan yang fahsya dan mungkar. Karena perbuatan-perbuatan itu jelas kita dosa si Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan, baik kita sendiri atau di tempat orang ramai, itu jelas kita akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi kehidupan kita hidup diberikan kepada kita, hendaklah kita senantiasa untuk membersihkan jiwa dan hati kita dalam hidup dan kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.